Swastiastu. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 11 Denpasar beserta keluarga besar, para guru yang ada di sekolah ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anakku, para siswa baru SMP Negeri 11 Denpasar yang kami banggakan dan kami cintai. Saya hari ini sungguh merasa berbangga, berbahagia dapat diberi kesempatan untuk mengisi acara masa pengenalan studi bagi kalian sebagai siswa baru. Hari ini saya akan berbicara mengenai mengapa putra putri harus berbakti kepada orang tua. Adik-adik, para guru dan para pimpinan sekolah, di dalam Seloka Sarasa Mesjaya 242 disebutkan ada 3 alasan yang menyebabkan kita semua harus berbakti kepada orang tua. Yang pertama, orang tua itu adalah ia yang menjadikan badan kita. Kedua orang tua kita yang menjadikan badan kita. Yang di dalam istilah agama disebut dengan sarira krit. Kita tidak mungkin bisa membuat orang tua, kan? Hanya orang tua yang bisa membuat anak-anaknya. Itu alasan pertama mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, ia yang memberi hidup, yang disebut dengan pranadatta. Orang tualah yang memberi kehidupan di dunia ini. Dia membuat wadah-wadah, dia mendidik kita dari sejak masa kandungan selama 9 bulan hingga kalian berusia seperti sekarang ini, bisa masuk di SMP Negeri 11 Denpasar. Orang tualah yang mengajari kamu jalan, kamu makan, kamu mandi, hingga bersolek, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak ganteng dan anak-anak cantik. Semua itu karena ajaran orang tua. Orang tualah yang menyiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan yang dibutuhkan dalam hidup ini. Itu alasan kedua yang menyebabkan kalian jangan coba-coba berani melawan orang tua kalian. Tidak mendengarkan nasihat orang tua kalian. Yang ketiga adalah alasan yang disebut dengan amodate. Orang tua memberi makan, minum, sehingga Anda bisa gemuk-gemuk seperti sekarang ini.
bisa sehat seperti sekarang ini, semua itu dilakukan oleh orang tuamu, ibu dan ayahmu. Inilah 3 alasan penting yang dikatakan di dalam buku kitab Sarus Samusjaya. Adik-adik sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi. Kalian hari ini telah dinyatakan diterima dan mengikuti awal kegiatan sekolah. Bapak minta ikuti seluruh kegiatan dengan sungguh-sungguh. Orang tuamu di rumah berharap betul bahwa kalian saatnya nanti bisa menjadi orang sukses, orang berpengetahuan, tetapi juga orang yang tahu sopan santun, mengerti etika dan berbudi pekerti. Orang tuamu di rumah kerja siang malam. Orang tuamu bekerja tanpa pernah mengeluh, hanya untuk mendapatkan uang dan kemudian diperuntukkan membiayai makan, minum, dan sekolahmu. Kita harus berterima kasih anak-anakku kepada orang tua yang telah dengan susah payah, orang tua yang tidak mengenal lelah untuk bekerja, untuk mencari tambahan nafkah agar kalian bisa sekolah di sekolah yang baik ini. Tidak semua orang memperoleh kesempatan yang baik seperti kalian. Oleh karena itu, Bapak minta sungguh-sungguhlah menjadi anak yang disiplin. Bersungguh-sungguhlah mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah ini. Dan jangan lupa sekali lagi, Anda juga harus mengikuti berbagai kegiatan ekstra yang dilakukan oleh sekolah. Karena itu akan memberikan tambahan keterampilan, wawasan, dan aktivitas yang bermanfaat bagi Anda sekalian. Contoh ya, Bapak hanya ingin mengatakan, Bapak ini sekolahnya sudah selesai dulu. Bapak ini di kampus jadi profesor. Apa yang membuat Bapak bisa menyelesaikan sekolah? Apa yang membuat Bapak bisa sampai jadi profesor? Bukan hanya pinter saja, tetapi juga karena Bapak tekun, disiplin, ya, tekun, disiplin, kerja keras. Kalau kalian tekun, disiplin, kerja keras, maka satu saat Bapak yakin kalian akan jadi profesor semua. Bayangkan kalau semua yang ada di depan ini jadi profesor. Negara ini akan menjadi kuat. Atau tidak jadi profesor,
jadi pekerja-pekerja yang hebat. Bapak Ibu sekalian, para guru yang saya hormati, para orang tua yang mendampingi anak-anak, barangkali di rumah yang saya banggakan dan hormati, ketika kita mampu melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik, kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh orang tua, oleh guru di sekolah, oleh pemerintah, kita dapat lakukan dengan baik, maka janji Tuhan, ini janji Tuhan. Tuhan kalau berjanji nggak pernah bohong. Tuhan kalau berjanji nggak pernah bohong, yakinlah. Ada 3 janji yang akan diberikan oleh Tuhan ketika kalian semua, saya juga termasuk di dalamnya, bakti kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada kedua orang tua kita di rumah. 3 janji itu tidak lain adalah, yang pertama, kamu akan diberikan usia panjang. Di Seloka 246 disebutkan begitu. Buku Sarasama saya ini. Aku berikan usia panjang. Tapi bisa diperdebatkan. Kalau usianya panjang tapi sakit-sakitan gimana Pak Guru? Tentu yang dimaksud adalah sehat dan usia panjang. Yang kedua adalah ketika kita berbakti kepada orang tua yang di rumah maupun kepada guru yang di sekolah, ya. Maka kedua, janji Tuhan yang kedua adalah kamu akan kuberikan kemasyuran. Tuh coba. Janji Tuhan sehat usia panjang. Yang kedua kemasyuran. Masyur. Apa maksudnya kemasyuran? Kalau nanti Anda jadi sarjana, tamat di SMP, diterima di SMA. Di SMP berprestasi. Di SMP dapat juara terus. Ya, itu kemasyuran. Terkenal karena kepintaran, karena keterampilan, dan karena kemampuan Anda dalam banyak bidang. Itu yang disebut kemasyuran. Nanti setelah tamat SMP, SMA, kuliah di sekolah yang bagus, tamat dengan predikat yang bagus, dapat sekolah lagi, dicari oleh perusahaan untuk bekerja. Itu kemasyuran. Yang ketiga adalah saudara dijanjikan surga. Ya, ini surga jauh sekali, masih jauh. Ya, tapi paling tidak Tuhan berjanji 3 hal. Ketika anak kalian semua berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, mengikuti kata-kata orang tua, dan enggak pernah memaki orang tua, maka janji Tuhan adalah 3 hal tadi: usia panjang, kemasyuran, dan surga. Bapak Ibu sekalian, para guru dan para orang tua dimanapun Bapak berada, itulah pesan singkat yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Sekali lagi, berbahagialah Anda, karena Anda diterima di sekolah ini di antara ribuan orang yang ingin masuk. Anda memiliki karma baik, Anda memiliki prestasi baik. Oleh karena itu, saya titipkan satu seloka penting yang berasal dari buku Niti Satakam sebagai berikut. Masih mungkin mengambil
permata di pangkal lidah buaya. Masih mungkin mengarungi samudra yang ganas. Tetapi sungguh malang ia mereka manusia kalau bodoh, berisi dablek, berisi bahasa Balinya meboyo, maka Dewa Brahma pun disuruh mengajari orang-orang seperti itu. Tidak akan bisa. Pesan moralnya, sekalipun barangkali Anda masih biasa-biasa saja anakku, tapi kalau Anda punya motivasi untuk maju, kalau Anda punya motivasi untuk berprestasi, maka niscaya permata di pangkal lidah buaya engkau akan dapatkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.